Mengurus fardu kifayah terhadap jenazah tidak harus sempurna. Baik, ini ada istilah mungkin mendengarnya hanya potongan-potongan, tidak lengkap. Jadi ini kita jelaskan sedikit biar tidak salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang mungkin pernah didengar ada yang mengatakan, atau mungkin saya sendiri pernah mengatakan, bahwasanya mengurus fardu kifayah jenazah itu tidak harus sempurna. Tapi itu bukan kalimat utuh, itu terpotong kalimatnya. Jadi ada dalam istilah usul fikih itu mengatakan, satu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang artinya kalau tak bisa dikerjakan semuanya, kalau tak bisa mampu mengerjakan semuanya secara keseluruhan, maka la yutraku kulluhu, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada keadaan di mana memang kita tidak bisa mengurus jenazah secara totalitas, secara sempurna. Mungkin karena satu, kondisi fisik si jenazah yang bisa jadi rusak dan lain sebagainya, atau mungkin dia ada sakit gula misalnya, yang ketika keluar dari rumah sakit, ketika sudah meninggal itu masih diperban. Kalau dibuka itu biasanya khawatir daging-dagingnya yang lepas itu akan berserakan, maka dia diperban. Jadi mengurus jenazah yang seperti ini kan tidak harus kita buka apa yang tadi perbannya, kita buka, kita siram semuanya. Itu yang dikhawatirkan, nanti kalau itu kita buka, kita siram, nanti akan merepotkan kita. Dan juga akan ada kerusakan di situ, ada mafsadat di situ. Apakah memang nanti dagingnya yang berserakan, kemudian ada yang memang baru keluar dari rumah sakit karena sakit jantung, ada bekas infusnya di dada, bekas jarum, itu biasanya ditutup sama plester dari rumah sakit, plester yang bening. Itu sengaja pihak rumah sakit menutup, karena kalau dibuka darahnya akan mengucur. Jadi itu ditutup sama pihak rumah sakit. Nah, kan saya pernah kejadian itu. Ketika memandikan jenazah, saya buka bekas jarum infusnya itu. Ketika selesai dimandikan, ternyata ngalir lagi darahnya. Nah, ini kan seharusnya tidak perlu dibuka. Kenapa? Karena dibuka akan ada mafsadah. Jadi maksudnya malayudroku kulluhu, layutroku kulluhu. Kalau tak bisa dikerjakan semuanya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa dikerjakan, itulah yang dikerjakan. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Mengurus jenazah dengan sempurna itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Tapi kalau itu kita paksakan untuk mengerjakannya secara sempurna, sampai pada akhirnya ada mafsadat, ada kerusakan-kerusakan yang muncul setelah itu, atau kita bilang efek samping, maka lebih baik masolihnya ini, kebaikannya kita hindari, kebaikannya kita tinggalkan. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Kembali ke yang tadi, apakah mengurus jenazah harus sempurna? Ya, sebaiknya mengurus jenazah itu harus sempurna, memandikannya harus sempurna. Namun dalam beberapa kondisi, faktor jenazah misalnya fisiknya yang rusak dan lain sebagainya, itu boleh mengurusnya tidak sempurna. Tapi yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan. Atau mungkin faktor situasi, misalnya keadaan, air sedikit hanya bisa dipakai untuk minum saja. Kalau dipakai untuk mandi akan membuat mungkin rakyat atau warga sekitar itu kehausan, maka lebih baik jenazah tidak dimandikan dengan air, bisa ditayamumkan. Kenapa? Karena kembali ke kaidah yang kedua tadi, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada perbuat kebaikan. Biasa ini sering ada jamaah yang bertanya itu, Ustaz, boleh nggak Ustaz, apakah jenazah yang memakai gigi palsu harus dilepas? Harusnya itu dilepas. Apalagi gigi palsunya emas, itu harta sudah milik ahli waris, sudah milik kalau dia suami itu sudah milik anak sama istrinya, itu harus dilepas.
Tapi kalau melepas itu merusak si jenazah, itu kan sama dengan menzolimi si jenazah. Sudah permanen gigi itu di dalam mulut, itu sudah sulit untuk melepaskannya, maka lebih baik tidak dilepas. Harusnya dilepas. Tapi kalau kita mengalami kesulitan dalam melepasnya, lebih baik tidak perlu dilepas. Sebagaimana cincin yang dipakai, misalnya sama orang tua kita atau sama keluarga, sama yang lain. Kalau cincinnya masih bisa dilepas, ya dilepas. Tapi kalau kita khawatir dengan cincin ini kita buka malah ngerusak jari si jenazah, itu yang kita hindari. Itu maksudnya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Banyak sebenarnya nanti itu ketika kita mengurus jenazah akan ada mafsadat, akan ada kerusakan, kerugian dan lain sebagainya. Itulah yang harus dihindari. Maka sebenarnya dalam teori saja tidak cukup ketika kita mendengar teori, membaca bahwasanya mengurus jenazah itu harus sempurna. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, proses memandikannya harus betul-betul semuanya kena air. Harus benar semuanya itu digosok. Tapi tadilah itulah adalah sebenarnya dua kaidah yang sebenarnya saling berterkaitan. Itu perlu memang dipahami untuk para bilal jenazah agar tidak terkesan mengurus jenazah itu tanpa ilmu, asal-asalan, karena nanti jatuhnya kita malah menzolimi si jenazah. Meskipun sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, itu tetap tidak boleh kita zolimi, karena hadis Rasulullah itu kasro izamil mayit kakasri hayan, mematahkan tulang jenazah itu, tulang mayat sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup, itu zolim, nggak boleh. Jadi kita hindari hal-hal yang dapat merusak si jenazah. Kita hindari hal-hal yang dapat menyakiti si jenazah. Jadi kata-kata tadi bahwasanya boleh mengurus jenazah tidak sempurna itu hanya kata potongan yang tidak sempurna. Seharusnya yang dipahami itu mengurus jenazah harus sesempurna mungkin. Tapi dalam beberapa hal, dalam beberapa keadaan boleh kita meninggalkan hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Kalau kita kerjakan akan mengundang mafsadat, kerusakan. Itu dia tadi, jadi agar tidak disalah mengerti, mudah-mudahan dipahami oleh kita semuanya. Syukron wal afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.